Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke kegiatan kita hari ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman nanti akan berperan aktif dalam kegiatan kita ini. Dan saya berharap kepada teman-teman agar antusias untuk melanjutkan kegiatan kita ini. Mungkin seperti ada kata pepatah. Kata pepatah itu yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, menurut teman-teman kita perkenalan dari mana nih dulu? Dari Mbaknya dulu Mbak sih. Nah, karena teman-teman mengizinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rani Aulia. Di sini saya berperan sebagai konselor. Mungkin ada banyak perkenalan dari Mbak sebelah kanan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nina Bugis, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Umar Khafifah Rasibuan, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Perkenalkan nama saya Luna Tulang Putih, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Perkenalkan, nama saya Tiaura Lubis, mahasiswa bimbingan konseling Islam. nah berarti Mbak Aminah, Mbak Umu, Mbak Luna, dan Mbak Tia. Berarti semuanya sudah pada kenal kan? Sudah. Nah, karena kita sudah pada kenal kan, mungkin kita akan melanjutkan yaitu kita akan melaksanakan kegiatan yaitu berdoa. Kepada teman-teman semuanya, saya harapkan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini pertama yaitu saya akan menanyakan kepada teman-teman, ada tidak yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu Mbak. Nah, di sini bimbingan kelompok yaitu bertujuan untuk mengembangkan potensi kita, yaitu mengembangkan potensi kita itu maksudnya di sini teman-teman dipacu atau dikembangkan untuk bisa mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan ide atau gagasannya tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini saya harap kepada teman-teman semuanya apabila ada teman yang memberikan pendapat atau idenya, kita jangan memotong terlebih dahulu. Kita mendengarkan pendapat teman kita. Jangan ada yang memotong atau menyanggah. Kalau juga ada yang memberikan pendapat, mungkin angkat tangan terlebih dahulu. Nah, di sini adapun cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu kita melangsungkannya itu dengan tatap muka, yang dimana kita membuatnya itu dalam bentuk setengah lingkaran, dimana yaitu kita buat setengah lingkaran itu bertujuan agar tidak ada yang saling membelakangi. Nah, di sini kita kan nampak itu saling menghargai teman kita. Nah, di sini juga seperti yang saya jelaskan tadi, apabila ada teman kita yang memberikan pendapat, jangan kita potong atau kita sanggah. Nah, selanjutnya yaitu dalam bimbingan kelompok ini kita memiliki beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang dimana sini kita secara sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Apakah di sini teman-teman ada yang terpaksa untuk datang ke bimbingan kelompok ini? Enggak. Nah, alhamdulillah. Di sini karena teman-teman merasa sukarela untuk mengikuti kegiatan kelompok ini, yaitu lanjut ke asas selanjutnya, yaitu asas keterbukaan. Di sini saya harapkan teman-teman terbuka terhadap pendapat-pendapatnya. Di sini kita terbuka saja, jangan ada yang ditahan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah asas kerahasiaan. Di sini saya juga berharap atau mengimbau kepada teman-teman, apapun masalah atau topik yang akan kita angkat hari ini yang mungkin urgent dianggap teman-teman kita jangan mengumbarnya ke orang lain. Cukup sampai di sini saja. Dan selanjutnya yaitu adalah asas kenormatifan, di mana asas itu menjelaskan kita tidak boleh melanggar atau aturan-aturan yang telah kita sepakati terlebih dahulu. Seperti kayak tadi tidak boleh menyanggah
ketika teman kita berbicara. Nah, sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Sudah, Mbak. Nah, alhamdulillah. Di sini mungkin biar kita tidak terlalu boring terhadap bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan selanjutnya nanti, kita mungkin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Pada setuju? Setuju, Mbak. Nah, di sini saya ingin memberikan satu ice breaking, yaitu ice breaking yaitu rangkai nama, yaitu nama hewan. Di sini saya mengambil yaitu yang pertama ayam, selanjutnya sapi. Enggak, saya ulang ya. Di sini saya memberikan instruksi terlebih dahulu. Ketika saya bilang ayam, yang selanjutnya itu bilang ayam sapi gitu. Yang selanjutnya ayam sapi kerbau. Nah, sudah pada paham? Paham. Oke, saya bilang ayam sapi. Ayam, sapi, kerbau. Ayam, sapi, kerbau, kucing. Ayam, sapi, kerbau, kucing. Nah, bisa kita lihat dari permainan ini kita diuji kayak konsentrasi kita untuk menghafalnya kan? Ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pada berkonsentrasi. Di sini saya mengangkat sebuah topik, yaitu topik yang kita akan dibimbingan kelompok kita pada hari ini adalah tentang media sosial dan tekanan bermedia sosial. Nah, ada yang tahu itu apa media sosial? Ya, Mbak. Nah, kepada saudari dipersilahkan. Kalau menurut aku media sosial itu suatu tempat kita berinteraksi secara online seperti dalam aplikasi seperti WA, Facebook, Twitter, Instagram. Dan di aplikasi itu kita bisa menyimpan foto, video, bahkan cerita kita untuk mencari informasi. Berarti menurut Mbak Tia itu kalau media sosial itu bisa untuk belajar gitu ya, untuk berkomunikasi dengan orang-orang, apalagi di dunia digital seperti sekarang. Oke, berarti teman-teman udah paham kan apa itu media sosial? Sudah, Mbak. Di sini kita lanjut kepada jenis-jenisnya. Ada teman-teman yang tahu apa itu jenis-jenis media sosial? Saya Mbak. Nah, kepada saudari dipersilahkan. Baik, di sini yang saya tahu cukup banyak ya. Yang pertama itu berfoto atau video itu menggunakan platform yang namanya WhatsApp. Kemudian ada membuat serangkaian video ataupun bisa yang dibuat dari Instagram ataupun TikTok. Kemudian ada aplikasi cepat yang namanya Twitter ataupun X. Kemudian yang terakhir ada yang profesional namanya kalau nggak salah Edwin ya. Mungkin itu saja yang saya ketahui Mbak. Saya kembali. Terima kasih kepada saudari. Di sini bisa kita simpulkan kan, ada beberapa jenis-jenis media sosial, yaitu bisa kita buat untuk sebagai hiburan, untuk kerja bahkan juga bisa untuk kita belajar. Selanjutnya, menurut teman-teman semuanya, ada yang tahu kenapa sih media sosial itu menjadi tekanan sosial? Siapa yang tahu? Saya, Mbak. Nah, kepada saudari dipersilahkan. Menurut saya, Mbak, karena banyak faktor. Yang pertama itu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Baru yang kedua itu takut ketinggalan tren alias dia FOMO. Baru yang ketiga ingin dianggap keren atau diterima orang lain. Dan yang terakhir itu komentar negatif dari orang lain kadang bikin kita down. Nah, benar. Ada yang bisa menambahi lagi? Ada yang tahu lagi? Saya, Mbak. Nah, kepada saudari dipersilahkan. Saya tambahin ya, Mbak. Menurut saya kadang tuh karena ekspektasi sendiri yang terlalu tinggi. Misalnya pengen punya banyak followers atau like. Padahal itu kan nggak menentukan diri kita. Berarti bisa dapat kita simpulkan kalau media sosial itu dan tekanan sosial itu bisa dari diri kita sendiri, bahkan juga dari orang lain. Selanjutnya itu mungkin kita ke dampaknya. Apa sih dampaknya menurut teman-teman semuanya? Ada yang tahu? Mbak. Kepada saudari dipersilahkan. Dampak dari media sosial ini bisa membuat seseorang itu merasa insecure ataupun minder. Contohnya itu
kayak merasa hidup orang lain lebih bahagia, lebih sukses, sedangkan kita enggak. Kepada teman-teman ada yang tahu lagi? Mbak. Nah, kepada saudari dipersilakan. Mungkin kalau saya tarik ke diri saya, mungkin itu karena kecanduan, di mana kita seringkali mengabaikan tugas-tugas dari kuliah akibat dari media sosial ini. Terus setelah itu tugas nggak kelar-kelar dan terjadi yang namanya malas-malasan. Itu saya sih, Mbak. Wah, keren kali. Teman-teman ada yang tahu lagi? Saya Mbak. Nah, kepada saudari dipersilakan. Selain itu juga bisa bikin kita gangguan mental ringan kayak stres, cemas, overthinking, bahkan depresi karena nggak komentar. Nah, bagus-bagus sekali ya dampak-dampak dari teman-teman. Ada yang tahu lagi? Saya, Mbak. Nah, dipersilakan. Menurut saya, Mbak, dampaknya itu bisa bikin hubungan sosial di dunia nyata jadi renggang, Mbak. Jadi karena kita lebih fokus di dunia maya daripada ngobrol langsung teman dan keluarga. Nah, bagus sekali ya pendapat-pendapat dari teman-teman semua. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan dari media sosial itu bisa sih berdampak positif dan dampak negatif kepada kita. Dampak positifnya itu bisa kita gunakan kalau kita itu bijak dalam menggunakan media sosial itu. Tapi juga bisa berdampak negatif karena mungkin kita nggak tahu cara menggunakannya itu gimana gitu kan. Jadi menurut teman-teman bagaimana sih atau gimana sih solusi biar kita nggak tertekan menggunakan media sosial itu? Ada yang tahu? Saya, Mbak. Dipersilakan. Solusinya itu seperti lebih bisa membatasi waktu main HP ataupun main sosmed. Misalnya pas jam belajar HP-nya disimpan dulu. Nah, ada yang tahu lagi? Saya, Mbak. Mungkin kalau untuk solusinya kita bisa jangan mengikuti apa kata orang lain karena belum tentu apa yang dikatakan orang lain baik itu di Twitter, aplikasi Facebook, aplikasi TikTok itu bisa saja tidak terjadi kepada kita. Jadi lebih baik kita menyimak kemudian menanggapinya secara bijak. Itu saja, Mbak. Wah, keren sekali ya solusi dari teman-teman kita ini. Ada yang bisa memberikan solusi lagi? Saya Mbak. Nah, dipersilakan. Selain dari yang teman-teman kasih solusi, saya setuju dari yang mereka bilang. Selain itu juga kita bisa pilih konten yang positif aja, kayak yang bisa bikin semangat atau nambah pengetahuan kita. Wah, benar. Ada lagi yang bisa memberikan solusinya? Saya, Mbak. Dipersilakan. Menurut saya, Pak, solusinya itu kalau kita menggunakan media sosial itu sesekali aja, Pak. Jangan sering-sering. Nah, benar. Ide-ide dari teman-teman itu bagus-bagus semua ya. Jadi intinya bukan salah kita bermedia sosial itu sih, tapi salahnya dari bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kita sadar dari batas dan waktu itu, tekanan sosial itu pasti bisa berkurang. Nah, benar kan? Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kita pada hari ini, ada nggak dari teman-teman yang memberikan atau menyebutkan apa sih hal yang bisa diubah dari setelah kita membahas tentang topik kita hari ini? Ada yang bisa? Saya Mbak. Nah, dipersilakan. Kalau dari saya mau lebih fokus ke hal-hal yang lebih nyata dibandingkan hal-hal yang tidak nyata. Ada lagi yang bisa disebutkan? Saya, Mbak, mungkin saya akan lebih fokus tidak untuk mendengarkan omongan orang lain yang mungkin dia belum tahu bagaimana saya dan kehidupan saya. Mungkin itu saja. Wah, benar. Ada lagi yang bisa memberikan? Saya, Mbak. Kalau aku sih lebih sadar waktu dan nggak main HP terus, Mbak. Wah, benar. Ada lagi yang bisa menyebutkan, Mbak? Nah, persilahkan. Aku kalau pakai media sosial itu, Mbak, untuk hal-hal yang bermanfaat aja, bukan untuk pamer. Oh, benar. Masya Allah, semoga kita semua bisa menerapkannya ya. Ingat, kita harus mengingat ya, media sosial itu bukan hanya alat, tapi itu menjadi tolak ukur kita. Kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan. Seperti
yang sebutkan teman-teman kita itu atau dikendalikan views-nya atau like lah gitu. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif di sini. Ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Ya. Mungkin di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari yang telah topik yang telah kita bahas tadi. Di sini bisa kita ketahui kayak pengertian tadi, jenis-jenisnya, dampak-dampaknya, atau solusi yang telah teman-teman yang berikan tadi. Media sosial itu bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti kalau kita bijak menggunakannya, kita pasti nggak merasakan tekanan sosial itu. Seperti kita bijak yang mengelola waktu kita, nggak tergantung dengan views atau like teman-teman kita. Tapi bisa juga berdampak negatif. Bisa juga berdampak negatif pada orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Itu semua itu bergantung pada diri kita sendiri. Jangan kita kayak melihat orang lain lah. Kalau orang lain gitu dia bisa kaya dengan karena like atau viewsnya. Jangan jadikan media sosial itu jadi tekanan. Nah, teman-teman ada yang bisa memberikan kritik atau sarannya terhadap sesi kita hari ini? Nah, kepada saudari dipersilakan. Mungkin kritik dari saya untuk kita semua, jangan cuma kita anggap ini sebagai omongan doang, tapi kita terapkan gitu. Karena yang kita bilang ini memang betul, tapi pas penerapannya kita kurang. Jadi saya harapkan kepada kawan-kawan serta diri saya sendiri untuk menerapkannya lebih baik lagi. Terima kasih atas kritik dari saudari. Di sini setelah kita sampai ke tahap kritik, di sini saya menawarkan kepada teman-teman semuanya tentang kegiatan lanjutan kita, yang dimana saya menawarkan apakah kita bisa bertemu lagi di waktu yang mendatang untuk membahas topik kita yang lebih menarik lagi. Apakah pada setuju? Setuju, Mbak. Wah, terima kasih. Mungkin waktu atau jadwal kita untuk pertemuan selanjutnya nanti saya atur dan saya bagikan kepada teman-teman. Di sini karena kita mungkin udah melalui sangat panjang waktu untuk berdiskusi tadi, saya ingin mengajak teman-teman ke ice breaking lagi. Oh, ada lagi satu sesi lagi? Enggak, cuma ice breaking aja. Ice breakingnya itu instruksinya ketika saya bilang itu tentang semangat, yaitu semangat. Nah, sudah paham? Sudah, Mbak. Oke. Iya, nanti terakhir. Oke. 1, 2, 3, ya. Tempo semangat. Semangat. Alhamdulillah, karena bimbingan kelompok kita sudah kita laksanakan pada hari ini dan topik kita yang kita bahas tadi sangat menarik. Mungkin untuk menutup bimbingan kelompok kita juga kita berdoa dulu, karena kan tadi sudah dibuka dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa lagi. Berdoa dimulai. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sangat aktif telah mengeluarkan pendapatnya pada hari ini dan antusiaslah dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Semoga kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin saya memiliki salah pada hari ini. Apabila saya memiliki salah, saya memohon ampun kepada Allah dan saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.